Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz yang pertama dari surah Al-Baqarah. Terakhir kemarin kita sudah membaca sampai ayat yang ke-9. Maka sekarang kita mulai ayat yang ke-10. Nah, silakan Bu Ida ya. Nah, Bu Ida. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Bu, dibaca ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada walahum adabun alim bima kanu yaqadzibun. Nah, Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih karena apa yang telah mereka dustakan. nah, di Arab. Fi qulubi jar majrur, him mudofun ilaih, marodun mubtada. Tadi setelah kita bilang fi qulubihim itu. Oh iya, afwan, mubtada muakhor. Fi qulubihim adalah khobar muqaddam. Nah, Faroda fazada. Fasada fi'il madi. Tadi dulu fa-nya itu huruf dia. Fa-nya huruf apa? Iya, afwan Ustaz. Fa ini huruf atof ya Pak Ustaz ya. Kemudian sada ini fi'il madi. Hum ini maf'ulun bih, awahu fa'ilnya, marodun maf'ulun bih fani. Kemudian al-wawu harfu atof, lahum ini adalah jar majrur sebagai khobar muqaddam, azabun adalah mubtada muakhor. Alimun naat bagi azabun, bima ini jar majrur. Kemudian kanu fi'il madi nakis, al-waw sebagai fa'ilnya. Bukan fi'il, kalau kan bukan fi'il, isim. Oh, isim ya, afwan Ustaz. Isim kanu. Kemudian ya'dzibuna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'ilnya, dan ya'dzibuna sebagai khobar dari kanu. Mumtaz. Dibaca tafsirnya. Fi qulubihim sakkun wa fasadun fabtulu bil ma'asi al-muwajibati li uqubatihim fasadahumullahu sakkan walahum uqubatun muji'atun bisababi kazbihim wa nifaqihim. Di dalam hati-hati mereka ada keraguan dan kerusakan. Maka mereka diuji dengan maksiat yang mewajibkan mereka untuk mendapatkan hukuman. Nah. Maka Allah menambahkan kepada mereka keraguan dan kepada mereka ada hukuman yang sangat menyakitkan. Disebabkan oleh kedustaan mereka dan kemunafikan mereka. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka.
Jadi ayat yang ke-10 ini masih bicara tentang sifat orang munafik ya. Orang munafik itu kemarin sudah kita jelaskan bahwa sifatnya yang pertama ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Jadi mereka itu ucapannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran ya. Maka di ayat ini dijelaskan kembali fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit ya, yaitu penyakit pembangkangan. Fazadahumullahu marada, maka Allah pun menambahkan penyakit mereka. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka ada adab yang pedih disebabkan ya apa yang mereka dustakan. Jadi orang munafik ini ya, karena mereka menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, ini malah Allah tambah kekufuran dalam hatinya sehingga dia makin jauh dari kebenaran, ya, makin sulit menerima kebenaran. Ya, supaya nanti pada hari akhir Allah adab mereka dengan adab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Ya, baik, lanjut ayat yang ke-11 ya. Silakan Pak Edi. Ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka berkata sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Wa huruf ataf idza harfu syarat, ya itu zorfiyah syartiyah gitu Pak. dzarfiyah syartiyah, idza dzarfiyah syartiyah, kila fi'il amr. Kila itu fil madi majhul Pak, bukan fil amr. Dikatakan ya. Iya. Fi'il madi majhul, lahum jar majrur, la tufsidu sebagai fi'il nahi. Kalau kayak gini ngerapnya la harfun nahyin. La harfu nahi. Tufsidu. Tufsidu Fil mudhari majzumun bila gitu. fi'il mudhari nasbubi Majzumun. Majzumun bila. Majzumun bila fil ardi jar majrur, qalu fi'il madhi. Nah, Innama dulu kalau fil madi wawunya fa'ilnya. qalu fi'il madhi wawunya sebagai fa'il. Nah. Innama harfu inna sama dengan isimnya. Enggak, kalau innama itu udah satu paket Pak. Langsung aja. Namanya ada tuh hasrin. Innama apa tadi Pak? Ada tuh hasrin. Ada tuh hasrin. Nah. Nahnu mubtada, muslihun sebagai khobarnya. Baik ya, bentar saya baca tafsirnya. Wa'id nusahu. Wa idza nusihu. Wa idza nusahu. Nusihu. Majhul ya. Wa idza nusihu. Liyakafu anil ifsadi fil ardi bil kufri wal ma'asi wa ifsa'i asrori mu'minin wa muwalatil kafirina wa muwalatil kafirina qalu kadzdzaba wajadalla innama nahnu ahlul islahi. Dan ketika diberi nasihat kepada mereka untuk berhenti dari berbuat kerusakan di bumi dan berbuat
kekufuran, Ya, berbuat kufur kerusakan dan berupa maksiat, kekufuran, kemaksiatan gitu. kemaksiatan, wal isfa'i, wal Dan isfa'i, menyebarkan rahasia. apa Pak? Ifsha itu artinya menyebarkan. Ifsa'i asrori, menyebarkan rahasia al-mu'minin, orang-orang mukmin. Wa muwalatil kafirina, dan Memberi loyalitas kepada orang memberi kafir. loyalitas kepada orang-orang kafir. Qalu, mereka kadzdzaba wa jadala, mereka mendustakan dan membantah. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah ahlul islah. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, kesolehan. Baik. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ayat yang ke-11 ini masih bicara tentang sifat orang yang munafik ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah melakukan perbaikan. Ya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya senantiasa mengingatkan kaum munafik agar mereka berhenti dari berbuat kerusakan, agar mereka menahan diri mereka dari berbuat kerusakan. Dan kerusakan yang paling besar di muka bumi adalah kekufuran dan juga maksiat. Ya. Kemudian berhenti dari menyebarkan rahasia orang yang beriman. Karena memang di antara sifat buruk orang munafik ini suka menyebarkan rahasia orang yang beriman. Dalam peperangan, ya, orang-orang yang menyebarkan tentang strategi perang Rasulullah dan para sahabatnya, ini adalah orang-orang munafik. Dan ini sangat berbahaya bagi pasukan kaum muslimin. Kemudian, mereka juga dinasihati agar tidak memberikan loyalitas kepada orang kafir. Dan memang inilah yang terjadi. Orang munafik itu, ya tidak seperti orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, itu loyal kepada kaum muslimin dan berlepas diri dari orang kafir. Sedangkan orang munafik ini, mereka memberikan loyalitas kepada orang kafir dan berlepas diri dari orang yang beriman. Akan tapi apabila mereka dinasihati seperti ini, mereka menjawab kadziban wa jidala, ya, dalam keadaan mendustakan dan juga mendebat, innama nahnu ahlul islah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan, melakukan perbaikan. Ini adalah bualan mereka, ya, omong kosong belaka. Karena yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang merusak, ya. Bahkan mereka telah melakukan kerusakan yang sangat besar, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-12 ya. Nah, kita minta Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang yang berbuat kerusakan, dan tetapi mereka tidak menyadarinya. Iya, ala. Oh, diinterop dulu ya. Ala apa ya, Ustaz? Ala itu namanya harfu tambi. Harfu tanbi. Ala harfu tanbi. Inna harfu taukid wa nasbin. Isim inna. Hum mubtada ya, Ustaz ya? Kalau Ibu bilang hum mubtada terus al-mufsidun jadi apa? Ini yang kemarin Bu Dairis bilang nih, tapi kemarin keliru. Ini kan dia memisahkan antara isimnya Inna dengan khobarnya Inna kan. Apa namanya? Domirul faslin. Domir faslin. Hum domir faslin. Al-mufsidunnya khobar dari Inna. Walakin wa harfu atfin. Lakin apa Ustaz? Nafi.
Lakin itu harful istidrak namanya. Oh, harful istibrak. Harful istibrak. Kanu, mana kok jauh Mana lari. kan Bu? Lakin La naik ke yashurun. atas. La yash'urun. La harful nafin, yash'uruna fi'lun mudhari. Terus wawunya Wawnya sebagai fa'il ya. fa'il. Nah, ayo baca tafsirnya. 12 ya. Inna hadzal ladzi yaf'alunahu wa yaz'umuna annahu islahun huwa ainul fasadi lakinnahum bisababin jahlihim wa inadihim la yuhissuna. Nah, Sesungguhnya ini yang mereka kerjakan, yang mereka kerjakan, Pak Ustaz. Mereka kerjakan. benar yang mereka kerjakan. Wayas umuna, dan mereka menyangka sesungguhnya dia berbuat kerusakan. Wa ainul fasadi, dia adalah berbuat kerusakan. Sesungguhnya dia berbuat kerusakan gitu ya. Betul. Lakin nahum, sungguh lakinan itu akan tetapi mereka disebabkan jahlihim, kebodohan, wa inadihim, dan penentangan mereka, la yuhisuna, mereka tidak menyadarinya. Ya, baik. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Nah, ya ayat yang ke-12 ini masih bicara sifat orang yang munafik. Ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala tentang klaimnya orang munafik, yang mana mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Orang munafik merasa yang mereka lakukan itu benar. Yang mereka lakukan itu benar. Sehingga mereka sengaja ya menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Padahal yang demikian itu terjadi karena memang mereka tidak ikhlas dalam menerima Islam. Mereka menerima Islam itu ya bukan karena murni menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi punya tujuan lain, ya. Orang munafik ini banyak sekali motivasinya, dan yang paling utama itu adalah memang mereka adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, mereka orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Atau mereka sebetulnya tidak mau beriman, akan tapi karena ya keluarganya, saudara-saudaranya sudah beriman, mereka pun ikut-ikutan beriman. Padahal dalam hati mereka masih menyimpan kekufuran, ya, tidak mau beriman secara penuh pada Allah dan Rasul-Nya. Inilah sifat orang munafik. Maka Allah tegaskan di sini bahwasanya orang-orang munafik itu yang mereka lakukan itu adalah kesalahan, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Disebabkan karena kebodohan mereka dan karena penentangan mereka. Ya, baik, kita lanjutkan ayat yang ke-14. 13. Ayo Faisal ya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka mereka berimanlah bagaimana apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia telah beriman. Mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana sufaha, orang-orang bodoh itu telah beriman. Orang-orang bodoh itu telah beriman. Ala innahum, ala itu ya. Ketahuilah, sungguhnya mereka itu orang-orang bodoh.
dan akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Baik, ayo di Arab dulu. Wa harfun, idza harfun, Itu Ya. zarfiyah syartiyah ya, bukan huruf ya. dzurfiyah syartiyah. Nah, Ila fi'il madi majhul, lahum jar majrur, aminu fi'il amr, wawnya. fa'ilnya waw, Hmm. sama harfun ya, sama. Kama jar majrur. Kalau kama jar majrur, amana fi'il madi, an-nasu fa'il, qalu fi'il madi, wawnya fa'il, harfu istifham ya, hamzah. Ya. Hamzah Nu'minu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, sama jar majrur, amana fi'il madi, sufaha fa'il, ala harfu tanbih, inna harfu inna Taukidin wa nasbin. harfu taukidin wa nasbin, hum isim inna, hum harfu Enggak, ini faslin. yang tadi domir faslin ya. Dia Domir cuma faslin. permintaan enggak di apa. as-sufaha khabar inna wa harfu atfin, Harfu atfin ya, terus lakin. lakin harfu Lakin harful istidrak. istidrak, la harfu nafyin, ya lamuna fi'il mudhari, wawnya fa'il. Ya. Dibaca tafsirnya. Wa idza qila lil munafiqina aminu mithlu imani sahabati wa huwa al imanu bil qalbi wal lisani wal jawarihi jadalu wa qalu anusaddiqu mithlu tasdiqi Misla, anusaddiqu misla. mithla tasdiqi du'af Dia fil aqli war ra'yi. di'afil aqli war ra'yi fanakunu nahnu wa hum fis safahi sawa'un. Sawa'un. Faradallahu alaihim bi anna safaha maqsurun alaihim wa hum la ya'lamuna anna ma hum fihi huwa dilalu Wa dhalalu. wal khusranu. Nah. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah seperti imannya sahabat, yaitu iman dengan hati, lisan, dan anggota badan. Jadalu. Mereka mendebat. Mereka mendebat dan mereka mengatakan, apakah kami membenarkan seperti kebenaran diaf? Apakah kami membenarkan seperti pembenaran yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah akal dan pandangannya? Yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah akal dan pendapatnya. Maka lalu kami sama seperti mereka dalam hal kebodohan. Lalu kami sama seperti mereka dalam hal kebodohan. Maka Allah membalas mereka dengan bodoh terbatas. Maka Allah membalas mereka bahwasanya kebodohan itu hanya ada pada diri mereka. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya apa yang ada di dalam mereka, yaitu kesesatan ya. Ya, kesesatan dan kekalahan. Kerugian. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, ini lagi-lagi masih bicara tentang nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang munafik.
Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana para manusia itu para sahabat radhiyallahu anhum beriman, mereka menjawab, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Jadi mereka mengatakan bahwasanya para sahabat yang telah menerima Islam secara kafah, baik dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya, mereka melabeli para sahabat dengan label yang buruk. Mereka katakan bahwa para sahabat itu adalah orang yang bodoh, ya, karena mereka mau saja beriman kepada Nabi Muhammad secara lisan, secara hati, dan secara perbuatan. Adapun mereka hanya mau beriman di lisan saja. Adapun hati mereka atau perbuatan mereka tidak menunjukkan bahwasanya mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu Allah pun membahas bahwasanya ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sungguhnya mereka itulah orang yang bodoh, akan tapi mereka tidak mengetahui. Lagi-lagi orang munafik ini suka mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya. Ya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka agar mereka tidak berbuat kerusakan dengan melakukan kekufuran, maksiat, dan sebagainya, mereka katakan, tidak, kami melakukan perbaikan. Lalu Allah pun membalas ya ocehan mereka ini dengan mengatakan bahwasanya sesungguhnya mereka itulah yang berbuat kerusakan di muka bumi. Begitupun ketika mereka dinasihati untuk beriman, sebagaimana imannya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka malah mengatakan bahwasanya apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang yang bodoh? Yang mereka menganggap bahwasanya para sahabat itu orang yang bodoh karena mereka mau beriman secara totalitas. Maka Allah pun membalas iman mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka itulah orang yang bodoh, akan tapi mereka tidak mengetahuinya disebabkan karena pengingkaran yang mereka lakukan. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-14 ya. Nah, kita minta Bu Yasra ya. Silakan Bu Yasra. Oh, nggak bisa ya. Baik, mungkin Bu Martalena. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Marta. Ayat yang ke-14. Ayat ke-14 ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wow, huruf Jadi terjemahin dulu, Bu. Terjemahin dulu. Oh ya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang mukmin Ya, beriman. Dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman, dan apabila mereka kalau ilah syayat kembali kepada syaitan mereka. Pada syaitan mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya nahnu mustahzi'un.
Kami hanyalah bersenda gurau. Kami hanya bersenda gurau. Waw, huruf ataf. Iza zorfiyah sartiyah. Lakul. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Allazi isim mausul. Wa idza laqul ladzi amanu. Apa ya? Badal ya Ustaz. Alladzina itu maf'ul bi, kan apabila mereka menjumpai orang yang beriman, berarti kan alladzina maf'ul bi. Alladzina maf'ul bi. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi alladzina fi'il madi. Alladzina kan isim mausul sebagai maf'ul bi. Nah, amanu fi'il madi. Fi'il madi, fa'ilnya wawu. Qalu fi'il madi, fa'ilnya wawu. Amanna fi'il madi, fa'ilnya nahnu ya. Bukan naknya. Nanya fa'ilnya. Waw huruf ataf. Iza dzarfiyah syartiyah. Khalau ila meninggal apa? Khalau fi'il madi. Fi'il madi. Ila jar majrur. Entar dulu, khalau fi'il madi, wawunya fa'ilnya. Ya, wawunya fa'ilnya. Ila syayati jar majrur. Himnya mudhofun ilaih. Qalu fi'il madi. Fa'ilnya wawunya. Inna isim apa? Huruf taukidin wa nasbin. Innanya isim inna. Nah. Ma'akum zorof ya Ustaz. Nah, terus? Zorof, kumnya mudhofun ilaih. Innama. Ini dzarfiyahnya sebagai khobarnya inna ya. Dzarfiyahnya sebagai khobar inna. Innanya taukidin wa nasbin. Enggak Bu, kalau innama itu udah sepaket, namanya ada tuh hasrin. Yaitu huruf yang digunakan untuk membatasi pembicaraan. Makanya kan hanya saja kan artinya. Ya ada tuh hasrin. Ada tuh hasrin. Nahnu mubtada ya Ustaz. Nah, mubtada. Mustahzi'un khobar. Baik, dibaca tafsirnya. Dibaca tafsirnya tadi 14 ya. Haula'il munafiquna iza qabilu ya Ustaz. Qabalu kan fi'il madi. Qabalul mu'minina qalu sadaqna bil islami mislakum. Wa iza ansarafu. Wa idan sarafu kan tuh digabung. Wa idan sarafu wa zahabu ila zu'amaihim lil zu'amaihim al-kafarati mutamarridin ala Allahi akadu lahum annahum ala millatil kufri lam yatrukuha wa in nama kanu yastakhifuna bil mu'minina wa yaskharuna
minhum. Ya, ayat lain. Haulai mereka orang-orang munafik apabila bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami membenarkan Islam seperti kalian. Apabila mereka berpaling, apabila mereka berpaling dan meninggalkan Zahabu itu pergi kepada zu'amaihim, ya teman-teman mereka, teman-teman mereka dari orang-orang kafir. bukan teman-teman mereka yang kafir gitu. Yang kafir, mutamarridin ya, yang membangkang atas Allah. Membangkang atas Allah, akadzulahum. Mereka menegaskan kepada mereka atas bahwa mereka di atas jalan kekufuran. Mereka tidak meninggalkannya. Dan sesungguhnya mereka menyembunyikan mereka menyembunyikan dari orang-orang mukmin dan yaskhuruna minhum, mengejek mereka. Dan mengejek mereka. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, ayat yang ke-14 ini masih bicara tentang sifat orang munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka orang munafik bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, amanna, kami pun beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanyalah mengolok-olok orang yang beriman. Kami hanya bersenda gurau kepada orang yang beriman. Jadi, orang munafik ini, kalau bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan, kami mengimani Allah sebagaimana kalian mengimani Allah. Karena memang mereka ketika bersama kaum mukminin, mereka menyatakan keimanannya. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada syaitan mereka, kembali ke komunitas mereka, mereka mengatakan, inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Maksudnya kami bersama kalian dalam kekufuran. Ya, tidak meninggalkan ajaran kekufuran. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya, ya kenapa kami mengucapkan kami beriman kepada yang beriman itu? Kami hanya ingin mengolok-olok ya orang yang beriman. Kami ingin menipu, ya, yaskhurun. Kami ingin menipu orang yang beriman. Ya, ini tabiat buruk dari orang munafik. Ketika bertemu dengan orang beriman, mereka menyatakan keimanannya. Lalu apabila mereka kembali ke komunitasnya, mereka menegaskan kekufuran mereka. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-15. Ibu Reni ya. Ya, silakan Bu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan, ya'mahun, terombang-ambing. Ya, mereka sudah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka ya. Allahu
fa'il marfu bidhamma. Kalau kayak gini mubtada dia. Fa'il nggak boleh Astagfirullah, iya, Ustaz. Iya. Yastahzi'u fi'il mudhari', kemudian bihim jar majrur, wa yamudduhum huruf ataf, yamudduhum fi'il mudhari', humnya maf'ul bih, fi harf fi tughyanihim jar majrur, ya'mahun fi'il mudhari', wawunya fa'il. Baik, baca tafsirnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yumahhiluhum Wa yumhiluhum. Oke, wa yumhilhum liyazdadu dhalalan wa hayrata wa taraddudan wa yujazihim ala istihza'ihim bil mu'minin. Artinya Allah mengolok-olok mereka dan menangguhkan mereka. Membiarkan ya, Milo, untuk membiarkan mereka. Mencampakkan mereka. Membiarkan mereka liyazdadu supaya semakin bertambah dhalalan kesesatan, wahayratan nggak tahu Ustaz artinya watarod. Khairan ini bahasa Indonesia ya? Keheranan sama watarodudan nggak tahu. Tarodudan itu keraguan dan keraguan. Jadi supaya untuk membiarkan mereka dalam kesesatan dan keheranan dan keraguan gitu ya Ustaz ya. Nah, wa yujazihim dan membolehkan, betul nggak? Enggak, yujaz itu membalas. Allah membalas mereka. Membalas. Dan membalas atas istihza'ihim, pengolok-olokan mereka, atas olok-olok mereka terhadap orang-orang beriman. Taib ya, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, ayat yang ke-15 ini menjawab pernyataan orang munafik bahwasanya mereka innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanya mengolok-olok orang yang beriman. Maka Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas olok-olokan mereka. Allah lah yang akan memperolok-olok mereka. Dan Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala sengaja membiarkan orang munafik itu di dalam kesesatan mereka. Agar bertambah kesesatan mereka, mereka semakin bingung terhadap syariat Allah dan mereka semakin ragu menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan balas mereka dengan adab yang pedih nanti di akhirat. Dan ini merupakan sikap yang harus kita waspadai. Jadi, ya kalau kita seorang muslim melakukan kesalahan, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita khawatir, kalau kita tidak segera bertaubat, lalu mulai terbiasa dengan dosa atau kesalahan yang kita lakukan, malah Allah akan membiarkan kita makin jauh dari kebenaran, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan membalas kita dengan adab yang pedih. Wala'iyatubillah. Makanya ya kita jangan mengikuti sifat orang yang munafik, yang mereka membiarkan diri mereka dalam kesesatan. Maka Allah akan biarkan mereka sampai bertambah kesesatannya, sampai bertambah kebingungannya, sampai bertambah keraguannya. Sehingga mereka pun makin jauh dari kebenaran. Adapun seorang muslim berusaha bagaimana agar ketika melakukan atau terjadi dalam dosa dan kesalahan, mereka ya langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-16.
Siapa sekarang ya? Ibu Yesra ya. Silakan Bu Yesra. Oh, atau Pak Andi ya, Pak Andi Pras ya. Pak Andi Pras. Pak Andi nggak bisa ya, berarti kita dari awal lagi aja ya. Tadi awalnya Bu Ida ya. Silakan Bu Ida. Kok pada nggak bisa semua ya? Coba Bu Ida list lagi ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Bu. Baca lagi, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama robihat, dan tidaklah robihat beruntung. Tidaklah beruntung perdagangan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ayo. Ulaika harfu isyarah ya Ustaz ya? Sebagai bukan mubtada. harful isyarah, tapi isim isyarah Isim isyarah sebagai mubtada. Allazina sebagai badal. Allazina khobarnya. Oh, khobar ya? Allazina sebagai khobar dari ulaika. Ishtaro fi'il madi. Ad-dhalalata maf'ulun bihi. Fi'il madi wawunya. Wawunya sebagai fa'il. Bil huda. Ad-dhalalata belum? Ad-dhalalata sebagai maf'ulun bihi. Naam. Bil huda jar majrur. Fama, fa-nya sebagai alfa istisnaf. Istinaf ya boleh. Istinaf. Harfu nafyin. Naam. Robihat fi'lun madi. Tanya sebagai alamatut ta'nis ya, tanda ta'nis. Oh, alimatut ta'nis, tanda ta'nis. Tijaro maf'ul bi. Bukan tijaro, tijaratu. Oh, tijaratu fa'il. Oh, fa'il saya. Tijaratu sebagai fa'il. Maf'ulun bihi. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi, naam. Wa harfu atfin. Ma harfu nafyin. Kanu fi'lun madi, wawnya sebagai fa'il. Kanu itu kan fi'il madinya nakis ya. Maka dia bukan fa'il tapi isim ya. Oh. Kanu itu kan isimnya. Isim nakis. Waw sebagai apa, Ustaz? Isimnya kanu. Oh, wawnya sebagai isim kanu. Terus muhtadin. Muhtadin sebagai khobar kanu. Ya, awalnya kanu tuh, muntas. Baca tafsirnya. Ulaikal munafiquna ba'u anfusihim fi safqatin khasiratin fa'akhazul kufra wa tarakul imana fama kasabu syai'an bal khasiru li hidayati.
Bal khasiru al-hidayata. Bal khosiru al-hidayata. Wa hadza huwa husranul mubin. Mereka itulah orang-orang munafik ba'u yang menjual diri mereka pada dalam apa ya? Dalam perniagaan yang merugikan. Dalam perniagaan yang merugikan. Dan mereka mengambil kekafiran, wataroku, dan meninggalkan keimanan. Pama kasabu, dan maka apa yang mereka peroleh. Bukan, itu tidak. Tidak. Ini nafi ya, Ustaz ya. Dan tidaklah mereka memperoleh sesuatu pun. Bal khosiru, bahkan mereka merugi karena kehilangan hidayah. Dijual, kehilangan hidayah. Wahaza, dan ini huwa khusranul mubin, adalah kerugian yang nyata. Baik, ya Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika jazakallah. Baik, ayat yang ke-16 ini menutup penjelasan tentang orang yang munafik ya. Tapi sebetulnya nanti ayat yang sebelumnya pun setelahnya masih bicara orang munafik ya. Ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka orang-orang munafik itu adalah orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidak akan beruntung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah mengiaskan ya apa yang dilakukan orang munafik itu seperti orang yang sedang berjual beli. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah yang mereka punya. Padahal kalau lisan sudah mengucapkan keimanan, ini kan sebetulnya sedikit lagi. Ya, ini sebetulnya ini lebih baik daripada orang kafir. Dari sisi kalau orang kafir itu kan jelas, baik lisannya, hatinya, perbuatannya menunjukkan kekufuran. Tapi orang munafik ini ibaratnya dia sudah mengawalinya dengan sesuatu yang baik. Lisannya sudah beriman. Tinggal hati dan perbuatannya. Ya, artinya jarak dia dengan hidayah, dengan petunjuk itu sangat dekat. Akan tapi sayangnya dia menjual ya hidayah yang dia miliki dengan kesesatan. Artinya dia rela menukar hidayah dengan kesesatan. Maka Allah katakan bahwasanya perniagaan yang semacam ini tidak akan menguntungkan. Bahkan mereka itu ya orang-orang munafik adalah orang yang merugi. Bahkan ini adalah kerugian yang sangat nyata ya. Wa hadza huwal khusranul mubin. Dan ini adalah kerugian yang nyata. Wa ma kanu muhtadin, dan di dalam mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang munafik ini merupakan orang yang sangat rugi. Hidayah sudah di depan mata, lisan mereka sudah mengucapkan keimanan, sayangnya tidak dilanjutkan dengan hati dan perbuatan mereka. Padahal hidayah itu mahal harganya ya. Karena kita seorang muslim yakini bahwasanya hidayah Islam yang kita miliki ini merupakan nikmat Allah yang paling besar ya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, ya nikmat waktu luang, rezeki. Dari semua nikmat yang Allah berikan, nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat Islam. Karena hanya dengan Islamlah kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun orang yang munafik, mungkin dia bisa lolos ya di dunia karena secara zahir dia muslim, sehingga kita pun melihat dia sebagai seorang muslim. Tapi di akhirat nanti orang-orang munafik ini ya dihukumi seperti orang yang kafir ya, karena mereka hanya beriman pada zahirnya saja, padahal batinnya hati mereka itu yang mereka memiliki kekufuran ya,
menentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang muslim, maka baik zahir maupun batinnya, luar dalamnya itu menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang tulus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan mengistiqomahkan kita di atas jalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, taib. Silakan kalau ada pertanyaan seperti biasa. Kalau mau nanya langsung tinggal tunjuk tangan. Kalau nggak mau nanya langsung bisa lewat kolom chat ya. Tafadholu an ditunggu. Baik ya, karena tidak ada yang bertanya, mungkin sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.